Kasih salam dulu kan ke guys. Yo. Pakai. Lumayan berjemur nih. Hah? Oh langsung deh. Iya dong. Tiada pohon yang rindang. Daun pun berguguran. Masuk. Hari ini kita akan membahas soal atensi. Wish. Atensi. Say hi dulu dong, friend. Oh, yes. Gila, berapa bulan nih ya. Yo, my friend. Ya, Apa kabar nih? Gile. Fuck Zoom lah. kita kembali normal dengan ketidaknormalan. Beuh. New normal yang baru. Kita udah nyobain Zoom. Waduh. Ya beda rootnya, friend. Tapi ini tetap distancing lah, friend lah ya. Iyalah. Nah, Kita mah distancing melulu, Jim. iya. Baik itu fisik, pemikiran ya kan. Tapi yang penting kita deket. Wah, ini kok ada iklan nih. Ngehe. Salah satu bagian deketnya Tunggu. kita membacakan atensi. Kenapa, friend? Skip ad dulu nih. Hah? Oh, ntar jadi ads nih ntar. Buh. Enggak ya. Jadi ini, friend. Apa, Jim? Nah, kemarin kita sempat mengupload yang di Zoom ya. Dua kali kita. Wah, ajaib ya. Pas bulan puasa juga tuh teman-teman di grup juga. Ayolah, bukber di Zoom lah. Wih, kagak ada yang jawab. Iyalah. Ayo lalu mulailah. Ibaratnya kata kunci, ayolah, lu mulailah. Itu udah satu tanda tuh, udah malas itu sebenarnya. Lu oke, kita oke lah. Ini mau dibalik gak sama lu? Siapa ya? Balik. Oh iya, lupa, friend. Biar lu kelihatan. Nah, Nah, ini sedap. baru nih. Ya kan, biar Zoom. Jadi gue pernah, friend, kemarin. Gue cerita soal Zoom nih. Ada diskusi di Zoom lah. Kalau diskusi di Zoom oke lah, masih oke Meeting lah. lah, jatuh kayak meeting lah. Kayak meeting sih Oke. akhirnya. Anak-anak indie. Ya, enggak ya? Ya. Wah, doi lagi di Zoom. Kan ada adminnya yang Oh, ini host. ada co-host ya itu ya. Host. Host, ada host, terus ada yang admin itu yang ini yang approve mau masuk. Kan kata dibuka. Oke. Masuk bokep-bokep, bro. Wah, giliran ada gue udah bokep ya enggak ya. Gue inget banget tuh ya. Frekuensi yang ada di kelompok itu kali, friend. Bokep Kagak. juga, nggak ada juga. Orang luar. Oh. Eropa Timur katanya. Namanya sih Kos Prape Cepetek nih. Wah, Waduh. Eropa Timur mesti digebug-gebugin emang nih. Banyak mafianya tuh, Jim. Iya gitu ya. Eropa Timur mafianya lagi, Ini kenceng ya. boys. Lagi Nge-share ini Pornhub. ngeri. Cowok Bagus. mending, brand. Anjing, apaan sih nih? Wah, ini bisa diinin kan ibu. Jadi terus langsung nonton video gitu kan. Wah, langsung di kick out orangnya. Cokul pakai vacuum cleaner, friend. Wih, di anjing. Cowok pakai vacuum cleaner. Cokul pakai vacuum cleaner diberi gitu sama dia. Anjing enak banget visualnya nih. Orang Indonesia apa orang mana tuh? Orang lokor tuh. Weh, fuck you. Aduh, seperti fuck you-in dulu. Orang Indonesia mah nggak pakai vacuum cleaner, friend. Ayam. Oh, ada ya. Masih sama-sama ini ya. Makhluk hidup. Friend kita juga pernah lah gitu lah, friend kita. Ada. Paling temen dia lagi nonton ketawa-tawa deh, ya nggak boleh. Pernah jajal waktu SMP. Bion. Kubil gitu. Orang gua ngomongnya bul. Oh, buluk. Wah. Jangan disebutin, friend. Waduh. Wes distancing. Ya. Yo.
Sorry, friend. Udah gua gak jemput nama nih. Dia ceplosin nih. Aduh, lu friend. Oke. Ini gara-gara lu ngomong bokep sih, Pre. Ya kan jadi ngembet kemana-mana kita ya. Cuman kecilnya nyikat ayam, gedenya ayam ayam kampus doi emang. Iya. Ada peningkatan, friend ya. Ya kan. Coba. Nah, udahlah. Ah. Ini langsung Kita tadi dari mana nih kita? wah, kok Iwan Fals nih yang gue loket nih. Kita membaca atensi deh. Jadi selama ini jarang lihat atensi kita, friend. Enggak ya. Apatis nih yang belum ya. Dari sebenarnya sih ada polusi butuh solusi. Apatis lah, apatis aja lah ya. Jauh, friend, apatis ya. Apatis tuh Baru Mick Jagger 19 ya. Wush, nih dia. Jadi waktu kita bikin apatis itu gue juga cukup apatis tuh. Jadi udah di syuting lama kita upload. Oh, Ini bakalan lu pada ngerti kagak ya gitu. Sebenarnya. Masalahnya ya doi juga dia yang menciptakan lagu apatis. Mbak Ingrid juga. Zaman kita SD masalah friend-nya. Udah jadi artis ibaratnya. Udah gimana antar yang nonton ngobrol ya? anak gaul ibu kota. Tapi waktu kita SD. Iya. Gua di Priuk, lu di Jakarta Timur. Nah, Nggak ketemu. tapi luar biasa ternyata ya, itu obrolan yang dahsyat nih. Say hello buat Mbak Ingrid nih. Waduh, kangen juga nih pengen ngobrol lagi. Konten itu baru tuh. Yo, dan dia kan? sosialita. Maksud gue Kontekstual. sosialita secara harafiah emang jiwa sosialnya tinggi. Yang menarik ketika kita ngambil syuting itu kan pas bulan puasa apa ya? Bulan puasa. Bulan puasa. Bulan puasa tahun kemarin kalau nggak salah tuh ya. Ini udah pernah kita bahas belum sih? Belum. Belum ya, oke. Bulan puasa ketemu Mbak Ingrid. Kita teleponan dulu ya. Di acara ini aja nih. Di acara apa? Bukber. Buka puasa bersama sama anak-anak yatim. Oh, Bush, menarik nih. Ya. Oh, Dia jadi panitianya. secara non-mus Yo. ikut. Oh, dahsyat gue ini emang. Ini gaul baru nih. Gaul dalam artian gaulnya bener nih begini nih. Positif nih. Itu baru Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Ingrid. Wijanarko. Jangan lupa Wijanarko. Wush, friend. Kita buka dari yang pertama kontennya. Newest first atau apa nih, friend? Lu, friend? Apa top comment? Lu newest first apa yang top comment? Newest? Top komen aja. Dari top komen aja. Ya. Top comment, oke. Top comment. Iya. Gila, ini dari siapa nih? MD Israk nih. Wush. Thank you nih udah komen-komen nih, friend. Mbak Ingrid pas SMP udah buat lagu hits. Mr. Malau pas SMP udah buat cerita stensil. Anjing. Terus rebutan dengan guru di kelas. Wih. Episode 14. Wah, gila detil nih orang nih. Mr. Jimmy pas SMP baru nonton video bokep. Sialan lu. Lebih kreatif lu dong daripada gue old friend-nya. Tapi kan lu kan lebih pemerhati. Ya. Lu lebih researcher lu orangnya lu, friend. Researcher. Tai. Nih kayak gini-gini nih. Di Zoom kagak dapet nih, friend. Wah, aduh. Tai lah jumlah. Di Zoom udah gitu syutingnya jam 11 malam, ya nggak nunggu anak gua Rudit ya kan. Dan udah Rudit kalau ketawa keras-keras, woi. Tokai lah yang bikin COVID lah. Koron katanya bikinan kan nih, friend. Ada yang bilang. Apanya? COVID. Virusnya. Rekayasa genetik. Selama lu percaya sama Tuhan. Apa yang di dunia percaya ini sama kekuatannya. COVID. Tai lah. Gua percaya kebesaran Tuhan, friend. Kok jadi gua ngomong kapan kontennya ini, anjing? Terharu gua. Lu ngomong kebesaran Tuhan udah jarang banget gua denger tuh, friend. Kalimat itu ya? Wah, iya. hoax lo, friend. Hoax. Ntar bisa nyamuk ke Messi masalahnya nih, Jim. Waduh. Jangan dulu lah ya. Udah mulai menuhankan Messi lo, friend. Bukan, friend. Kenapa, friend? Dari Messi bermain sepak bola, gua melihat karunia Tuhan yang bekerja itu. Hal yang nggak bisa diulik sama kekuatan manusia.
kalau menurut gue, friend. Ada konsep itu, friend, apa namanya? Bersyukur. Seperti itu, friend, sama tuh. Walau kita beda genre ya. Ya, Nah, itu udah jelas, friend. sama itu konsep-konsepnya. Nih. Langsung, wah banyak yang balas juga doi ini, friend. Yo, ternyata ya. Dari Plaklis. Blacklist. Semoga komen lu dibahas di atensi berikutnya. Oh iya bener juga. Ada yang jawab lagi bangsat. Tommy Ramadan. Dibangsatin betul bener nih. Sama Muhammad Torik. Al-Fatir. Jalan orang emang beda-beda, friend. Wah ini udah sufi nih orang nih. Ya, tapi gue masih nyari-nyari terus friend. Lalu ada Pramudia Triaji. Nominasi atensi paling ngehe. Wah, udah bisa jadi juri dong ini. Oh, itu yang mana sih, komen yang mana, Lau? Yang lu baca, Lau? Balasannya dari MD Ishak. Dia Banyak ngomong tuh. Udah 4 reply ya. Oh, lu klik itu. Dikomenin lagi ya kan. Komen di komen. Jalan orang emang beda-beda, friend. Kampret bang MD Ishak nih. Oke. Kita langsung. Apa nih, friend? Ada di sini nih, friend. Hah? Reski AGD. Ini Jimmy Malau dengerin cerita Tante Ingrid kayak kita aja nih denger cerita-cerita mereka. Tokai lo. Apa tuh levelnya kalau begitu tuh, Brada kan? Gila, kita terkagum-kagum sama Mbak Ingrid. Dia terkagum-kagum sama kita. Berarti lu sama Ingrid terkagum-kagum kuadrat lu, friend. Mampus lu ya kan, berarti terkagum-kagum tuh. Ini ngomongin gap. Nggak apa-apa lah ya. Bebas, Pak. Agak melenceng sedikit. Gua ngajarin anak gua main gitar. Ya, apa sih skill gua nggak ada kan ya nggak ya. Tapi gua bisa main power chord. Anak gua ngeliat gua main, nyobain gitar gua, jadi gua ajarin cara nyetel sama power chord akhirnya. Oke. Ini lagunya nih gua kasih tahu. Ceng 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 ceng. Nirvana, Yuna. Klasik kok. Wendy komen pas lagi gue posting, asal jangan lo ajarin Smoke on the Water. Wah, zaman udah beda. Zaman lu belajar gitar, Wens, emang Smoke on the Water. Anak sekarang Smell Like Teen Spirit, friend. Akhirnya tiap hari Smell Like Teen Spirit itu. Ceng, konceng, konceng, konceng. Ya, yo, seru ya, keren ya. Oke. Jam seumur dia tuh, iya bener. Tapi kalau dulu main gitar bukan Smoke on Water, gue, friend. Always Somewhere gue tahu. Nah, teng 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 teng. Semua SD 1 gang tahu lagu itu. Bisa nggak nih main gitar nih? Teng 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 neng neng teng 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 teng. Udah segitu doang. Teng teng teng. Perkembangan selanjutnya. Apa, Bren? Nggak pernah lagi gue dengerin lagu itu, friend. Lu juga kan? Tapi anjingnya gue beli kaset ya itu loh. Gambarnya Klaus main Scorpion, slow. Wah, masih mendingan gua dong, friend-nya kan. Dapetnya yang slow rock. Jadi ada yang kacamata tulisannya rock ya. Kan O du ini, jadi O C K itu ya. Slow rock. Siapa tuh ya, personil apa tuh ya? Nggak tahu. Anjing. Iya, Pak ya. Di zaman itu juga lagu Indonesia itu apatis mulu tuh, friend. Iya. Pas tuh sama eranya itu. Tapi edgy. Ibaratnya kalau Scorpion itu ya semua orang denger deh. Sampai gangan, friend. Gangan denger. Tapi kalau yang apatis itu ibaratnya mahasiswa, anak SMA. Abang-abangan Biasanya. Abang-abangan juga, friend. Abang-abangan yang rada punya edukasi lah, friend. Ada juga tuh yang biasanya abang-abangan. kalau anak zaman sekarang tuh anak indie. Lalu ada Yuda F. Haryanto. Apa kata doi, friend? Sejenak tinggalkan pekerjaan.
Ke warkop pesan kopi, anteng nonton ngobrol, mantep friend. Anjrit, gila. Ke warung pesen kopi, Anteng nonton ngobrol. strata sosialnya ketahuan nih. Warung kopi. Warkop sekarang beda kalau warkop dulu, friend. Warkop kita kan warkop ini tuh orang-orang ini. Apaan? Iya ya. Kan ada juga yang langsung gosen, GoFood. Oi, Beda. Iya. Kalau jalan ke warung tuh biarnya kopinya kopi Ya. kapal api diaduk nih ibaratnya. Apalagi di belakang kantor kayaknya nih, friend-nya kan. Berarti masuk gangan nih, friend-nya. Kantor. Kayak karir-karir lagi mulai ini masuk ke era menanjak nih. Suka bumi juga kayak modelnya nih. Nah. Iya, friend. Bisa bukannya kita suujon, kita nebak-nebak aja. Bisa juga dia ngutang, buka bon. Iya. Kalau dia bisa speak, ya kan. Jadi Punya deposit lah istilahnya, friend. ntar abis bulan baru, ya enggak ya. Wah, lo nongol di sini juga lo tadi. Apanya? Lo nongol di sini juga nggak apa-apa. Gua nongol di sini, begini. Nggak apa-apa. Oh, nanti kan dipotong bisa, friend. Bisa, ya? Teknik mah. Udahlah, ya kan. Oke. Ntar ini dia hapus-hapus yang ini omongan ini. Omongan teknis. Wih, Mas mana tadi, friend? Selanjutnya lagi. Dari Ya. Acel Jonathan. Terima kasih Jimmy Kalimalau Ush. udah membawa legenda hidup buat ngobrol asik di Widih. ngobrol. Wah. Episode ngobrol paling bersejarah. Edit. Nggak sia-sia gue subscribe channel ini. Anjrit. Gila, ini orang penuh dengan pemikiran dan pertimbangan nih yang matang. Kenapa, friend? Ada editnya? Wah, konten edukasinya harus tinggi dan harus bisa mendapatkan sesuatu buat dia, friend. Nah, emang harus begitu, friend. Gue setuju gue sama Doi. Setuju gue sama Doi. Ya kalau gue kan orangnya mengalir, friend. Ya kan. Kalau emang nggak dapet di sini bisa jadi di depan gue dapet, ya nggak? Nggak gitu. Tapi kan ada dapetnya. Nah, ya kan masalah dapet bisa nggak tahu kapan waktunya. Wah, itu gue setuju tuh. Andik Lukman Hakim. Apatis emang kelas berat ini liriknya. Keren, bagus banget. Bener kata Om Jim. Pas baca liriknya maskulin banget sebenarnya. Diksinya keren parah. Lain favorit gue di Apatis itu jurang-jurang berkeliaran. Tanda bahaya sana sini. Pas banget menggambarkan orang-orang yang sedang parno. Gila sih. Baru tahu kalau ditulis pas Tante Ingrid masih SMP. Namanya siapa nih, friend? Andik Lukman Hakim. Andik Lukman Hakim. Yo, ikan nama pemain bola lu, friend. Andik ya? Andik Herman. Itu dibaca ya Andi, apa Andik sih kalau gitu? Nah, ini dia nih. Walau alam, friend ya. Andi mah biasanya Makassar tuh, friendnya kan. Kayaknya ini bukan Makassar nih, friend. Namanya nih, friend. Lukman Hakim. Kalau pakai K kagak, friend. Lalu ada Eka Dipta. Ngasih Eka namanya Cipta. oke nih ya. Eka Cipta. Eka Dipta. Eka Dipta. Ini Sunda tapi ya Sunda tapi ya improv. Biasanya kalau saya kan Ini nih, lebih edgy. Eka Sueka, biasanya gitu kan, ya enggak ya? Tono Sutono. Tono Sutono. Kalau ini enggak, Eka Cipta, Eka Dipta. Wow, pakai rima. Iya. Keren nih orang tua lo, friend. Sekut, friend, ngundang Ingrid Wijanarko. Wih, Kalau bisa sedap. sih, tiap 2 minggu tayang, friend. Biar ada tayangan bermutu. Kita Amin. Ya. tiap 2 minggu lo minta seminggu. Udah tiap seminggu minta tiap hari. Buset, lu mau banyak amat sih. Gue keder gue, friend. Keinginan daging tuh nggak ada batasnya, friend. Ya enggak ya? Terus apa lagi nih? Lalu ada Kiki PA. Kiki PA sering juga nih ya. Anjir, baru tahu lagu Apatis ditulis Tante Ingrid pas masih SMP. Goks. Dari bayi sampai sekarang puter album LCCR pakai kaset kagak pernah bosen. Wih, gila, nggak pernah bosen. Matur nuwun Bang James dan Bang Malau. Wih. Ini oke juga masih punya kaset buat nyetel pakai tip dia, friend. Paling demen Fauzan Akbar nih.
Apa dia bilang? Goat nggak peduli visual atau audionya. Widih. Yang penting isinya, friend. Dahsyat. Garis keras nih kayak gini-gini nih. Keras nih, friend. Nih orang yang udah bisa ngeliat pakai mata hati nih, friend. Ya, Ini udah matang ini, ibarat bentar lagi sila udah melayang nih doi, friend. gue udah nggak peduli audio sama video. Yang penting isi. Gitu. Udah kalau nggak ada audio video, isinya nggak kedengeran, friend. Sebenarnya ya. Ngomong-ngomong panas makin parah. Gue garis-garis keringet udah mulai kelihatan nih. Tai ngomongnya, cahayanya bagus nih, friend. Kayak di luar negeri. Nggak, gue nanya sama lu udah pernah keluar negeri mana aja yang kayak begini. Kalau lihat nanti di gambar bagus ini, friend. Iya. Cuman kan masalahnya kan nyamannya kita Iya. nggak nyaman, friend. Gambar sih oke-oke aja ya. Jangan-jangan di luar negeri kayak gitu kali ya kan? Film-filmnya ya. Tai doang nih. Aduh. Ini hidup lo banget, friend, boy, aktor. Apa tuh? Ngejalaninnya tau bener tau, panas tau, yang penting tetap nyaman kelihatannya. Lu banget ya. Gue ketawa sampai yang netes bukan air mata, friend. Keringet. Droplet. Walah. Droplet. Lo kena ini lo, Jim. Kenapaan, friend? Antek konspirasi lo jatuh. Wush, anjing. Antek lagi. Oh. Hampir sama tuh, friend. Antek sama Andik. Andik tapi antek yang terdidik. Fuck you. Fuck you. Nice. Wes. Apa lagi nih? Wah, ada yang jahil nih, friend. Apa dia bilang? Namanya siapa sih nih? Maulana Huzain. Kagak nanya lau, narkoba nggak mbak dulu waktu bikin? Nggak berani kan lo? Nggak berani lo. Nggak berani. Gue udah nanya, Jem, waktu awal. Bisa bikin. Kayak narkoba kali dulu ya, anak dulu. Dia ketawa aja. Bener juga sih ya kan. Ntar gue tanya lagi udah pengulangan, friend yang. Alah. Karena neak lo pasti sama beliau. Wah, sosok yang gue kagumin doi, friend ya kan. Wush. Dari Edi Sutardi. Makasih, friend, banyak ilmunya nih. Ngomong-ngomong ngobrol Hari Rusli boleh juga tuh. Makin miring aja kita nih kalau udah sampai ke Hari Rusli, Jim. Hari Rusli udah kayak avant-garde tuh ya. Waduh. Apalagi nih. Durasinya kurang lama nih. Siapa tuh yang ngomong? Oh, Muhammad Rizky. Widih. Maunya sih sampai 2 jam, 3 jam, friend. Ya enggak ya. Cuman lagi ada acara doi waktu itu. Iya, kita kan nggak enak juga. Dia jadi panitianya, kita colong sebentar. Ntar kalau kita ngoceh lama-lama ya kan, keburu bukber ntar. Kalau Rizkat Fadli katanya ini zamannya om gue nih kayaknya nih. Suka cerita kalau dia suka nongkrong di Bulungan. Anak IKJ juga angkatannya Om Mucus kalau nggak salah doi. Umuran ya? Matias Mucus. Iyalah, sekitar segitu. Mucus kan 79, 78-an. Ya bener, friend. Bener ya? Era-era itu udah. Tapi kok gue kalau Matias Mucus gue ingat si Mukas, my friend. Mukas mah. Mucas, mucus. Diplesetin namanya jadi kayak Matias Mucus. Mukas juga kan namanya bukan Mukas, friend. Muka asam itu. Muka asam. Karena dia kayak nggak mandi mulu kan. Mukas. Lama-lama dipanggil Mucas. Jadi Mucas Mucus. Terlaluan, kawan itu kadang keterlaluan. Nama udah dibikin. Cuman kan enjoy aja. Selama enjoy aja dipanggil ya kan. Gua aja sampai sekarang masih manggil Mucas, friend. Mucas gracias. Kayak Robi. Robi mana? Kasluk. Oh. Nama lu siapa sebenarnya? Robi. Robi doang. Jarang manggil Robi, friend. Ya kan Robi banyak nama. Itu dia, Jim. Tempat kita yang dulu itu kan lahir baru jatuhnya, Jim.
gas lu. Lalu ada dari Makmul Busi. Wih. Bikin Irama Nusantara laris nih obrolan. Wah, gila. Wah, by the way kemarin Irama Nusantara sempat hampir kolaps tuh ya. Hah? Masa sih, Jim? Tapi udah kayaknya sih wah, Udah ada yang... semua bergerak untuk Irama Nusantara. Kayaknya sih udah berjalan lagi sekarang. Kalau gue lihat ya. Gue juga kalau ngeliat ininya sih udah nambah lagi tuh. Apa? Perpustakaannya, Jim. Boys. Mantep, Pit. Gue demen banget tuh. Wah, gila itu kalau kagak ada Irama Nusantara, Jim. Buta semua lo. Wah, Kasana lagu benar, Indonesia. benar. Buta semua lo. Wih. Kacau. Kok gue jadi nyumpahin orang jatuhnya, Jim? Kan kalau nggak ada, tapi kan Oh, iya. ada. Oh, iya. Makanya harus tetap ada. Jadi kita juga mempromosikan untuk membuka Irama Nusantara nih. Kalau lo bermain musik atau lo mencari hal-hal yang baru, lo bosan dengan ini. Irama Nusantara tuh akhirnya jadi alternatif yang keren sih kalau gue bilang. Alternatif bukannya sebagai pilihan, maksudnya sebagai musik alternatif. Ini bisa suatu hal yang baru dari yang vintage ini, gue bilang. Wih, cukup berbobot nggak gue? Lu dari sisi musik bener. Kalau gua dari sisi pendengar musik aja nih, Jim. Anjrit. Lu dari musik, lu pendengar musik, anjing apa? Iya, kagak. Lu Lu kan aja kan. kalau gua out kan dari yang pasif kalau gua out, Jim. Oke, gitu dong. Dari pasif aktif, lu gak usah pakai musik. Ntar kalau gua bilang pasif aktif ya kan kayak speaker. Ah, Ya udah. prank. Oke. Terkagum-kagum gua, friend. Nah. Denger anjing rilisan zaman dulu, kok begini kita ya. Oh, sebenarnya. Lu terkagum-kagum sama LCCR. Lu ke belakangnya lagi. Lebih lagi lu. Bener Terkagum-kagum lu. Lu bakal bisa ngeliat dah tuh. Dan caranya yang berbeda, yang mengangkat situasinya itu kan beda. Dahsyat ya. Kayak Aka itu kan. Cara Aka menulis. Akhirnya gue ngeliat itu diadaptasi sama penerbang roket, friend. Keluguan cara ya Aka itu kan lugu kan akhirnya kita kan untuk di zaman sekarang kan. Ditransfer sama dia. Jadi hal yang baru. Wih, keren. Ini nggak ya? Yang lugu itu udah nggak lugu lagi. Apaan tuh? Lugas. Nah, Lugas. banyak tuh yang apa? Cara ambilannya segala macam. Banyak lah, udahlah. Lu klik aja tuh Irama Nusantara tuh. Gua aja dapat lagu Bruri dari situ, friend. Kalau buka kartu. Solo pertama Deddy Stansa juga udah ada sih. Di situ udah ada ya? Wah, ada. Waduh, ampun. Thank you David Tarigan and the gang. Wow. Metallica enak kali friend ini ya. Langsung metalik aja nih. Maksud Wah. gua. Droplet nih, droplet. Masih banyak ini tapi ya. Masih bah. Ya. Yaudah, yang penting atensinya kita ini. Kita jadi tahu ini kita lagi bikin ini gimana responnya. Itu aja kan sebenarnya kan. Iya sih, lebih kepada Tiga lagi lah. Tiga lagi ya. Oke. Dari Pak Ul Buhai. Wah. Ini baru better audionya, friend. Wish, amin. Udah mulai pakai mic nih. Ya, kita udah mulai pakai mic jadi udah aman dah. Reski Irawan. Ngobrol selalu mengajarkan. Jangan pernah lupakan sejarah, friend. Wah, ini ada yang ini nih, klasik juga nih. Apa? Dari Ozzy Mustafa. Bilang apa dia? Suka banget apatis yang dibawain oleh Happy Pretty. Ini Pretty Sister dong tuh ya. Ada ya. Ada tuh ya. Banyak yang bawa itu, friend. Kan, Bu. Happy Pretty juga dulu juga caem juga tuh, friend. Bob. Berani tulis nama Preti. Ya. Iya. Kalau nggak Preti, nulis Preti ya kan. Waduh. Emaknya juga tuh pas wilayah babenya kali atau emaknya gitu. Oh, udah Preti.
mati. Habis lahir udah tahu, udah yakin lo happy dan lo cantik. Sama kayak kita ngomong Alif Bata, friend. Emang tangannya udah cakep, mau gitar apaan juga. Walau tadi nanya, itu gimana ngerekamnya dia ya? Ya orang dia cuma di rumah pakai handphone, nggak pakai apa-apa. Memang tangannya bagus, friend. Tangannya. Bisa ya tangannya? Bisa banget, gembel. Ya gua kan nanya. Lu pernah kalau nongkrong? Ada yang bawa gitar cakep nih, anak yang agak kaya di komplek kita. Biasanya ada kayak gitu. Main udah ini, wow, terus taruh Yamaha udah bawa ada tuh. pindahin ke sana. Cakep sama yang satu lagi. Iya, padahal biasa gitar kapok. Ya, kan tapi Terus payu deh, empuk ya. enak banget di gitar, dan jadi bagus suaranya. Ada tuh gitu, di tongkrongan ada tuh. Udah lu ntar aja lu bawa gitarnya aja. Gua kira saking kebanyakan udah dekok ininya, gripnya, mereka kan ada tuh, semakin dekok semakin enak nih. Kagak mau tangan yang mencetnya cakep. Gue pernah belajar ngeband kan, waktu baru belajar ngeband beli bass. Oke. Prince, gue inget banget harganya berapa ya? 325 harganya waktu itu. Ya waktu itu, friend, ya kan. Ini murah banget juga itu. Udah murah juga. Udah murah. Bass 300. Biasanya berapa kayak Ibanez kayak gitu? Ibanez kalau nggak salah waktu itu udah 1,5 atau 2 gitu. Wah, udah jauh juga ya. Banget. Itu bass yang dipakai Be Quiet itu waktu itu. Necknya kan jelek tuh, berusaha Ibanez tapi aduh aneh banget. Akhirnya di Kriya Kayu gue nanya sama Dayan, bisa nggak nih lo potong jadi kecil gitu bassnya, jadi kayak bass. Bisa tuh segini ya, teko potong, weng, udah dibor tak. Jadi cakep ini. Jadi stiker-stikerin. lu kenapa nggak lu bikin potong aja sekali kayak gitar Roma, friend? Taruh di sini mahal gila yang naruh di sini. Bass itu gue pakai kan cuma buat kelontang-lontang doang tuh. Tiba-tiba datang Sudokur Gout. Wih, ngeband lu sekarang Jim, main punk. Punk apaan sih? Dulu kagak tahu punk. Anak 80-an kan jarang yang tahu punk. New Wave. Abang-abang gue kalau gue bilang New Wave gitu. Duran-duran. Bagus dong main bassnya duran-duran. Dia mainnya jazz, friend. Wah, ini belum cun nih. Wah, ngecunnya kayak udah cun gue. Cakep, friend. Suaranya bisa kayak jazz bass gini. Kayak jazz bass apaan gitu. Lu mestinya ini dong, gini-gini. Udah cakep banget sama dia. Lu main dah, nggak main gue, friend. Oh, udah lu main aja. Lu tinggalin tuh akhirnya tuh gitar bassnya tuh. Apa? Waktu ke rumah gua, belum kuliah waktu itu masih. Anjing cakapan dia gini mainnya. Udah selama hari itu gua ngeliatin dia ini gimana caranya tuh. Cuman nggak minta ajarin juga, kalau diajarin percuma juga. Iyalah, udah. Beda genre juga, friend. Ya. Biar amannya gitu. Kalau lu main gimana? Pakai pick. Dia pakai pick. Aneh dia pakai pick waktu itu. Dan yang main bass, friend, drummer, saudara gua. Itu. Tokai nggak lu? Gua manggilnya Wan Rudy, namanya Rudy. Tapi dia mau jadi musisi. Waktu itu musisi, mas sekarang udah nggak sekarang. Orang 80-an skillnya banyak, friend, biasanya, friend. Tapi keterlaluan gitu, maksud. Orangnya masih dikit kali, friend. Kalau main drum, kayak biasa aja, main drum kok enak. Lu ngomong gara-gara ini, ngomong siapa dulu? Tony Wenas ya? Oh, Tony Q. Tony Wenas yang lu bilang apa? Perpisahan di tim. Oh, Tony Wenas ya. Direktur ini ternyata Freeport. Lah Direktur emang. utama. Ini Jimmy omongin nih. Benar, kan sering mah Kadri main piano lagu Queen. Gue bilang, iya dah. Ya itu sama skillnya banyak kali itu orang, friend. Udah pinter kan. Ya, ITB kayaknya dia, friend. Dia emang ini hobi ngeband ya. Itulah, ya kan. Bersyukur tuh, friend, ya. Yoi. Mana lagi nih, friend? Wah, gue taruh lagi, ngembel. Jadi berubah deh. Apatis masih ya. Ini ada Erik Johansyah.
Kesusastraan sekarang masuknya di SMA jurusan bahasa, friend namanya. Jadi bahasa dan sastra kemarin gue SMA lulusan 2019 belajar. Bahasa dan sastra dalemannya kacau. Belajar angkatan sastra dan angkatan sastra lamanya Raja Ali Haji sampai angkatan 2000-an Ahmad Fuadi dimasukin, friend, sama guru gue. Gue kurang ngerti dia, coba diulang lagi kali ya. Coba. Kesusastraan sekarang masuknya di SMA jurusan bahasa. Sebenarnya kan kita juga masih ada ya. Jurusan lain juga masih belajar bahasa dan sastra kan. Tapi sekilas. SMP, Fred. SMA ada, friend. Bahasa dan sastra. Dari SMP udah ada. Udah ada dari sana. Ya gue tahu morfem itu SMP, belajar Iya. morfem. Kita belajar Fonemologi. sastra kan sendiri dulu, Jim. Bahasa sendiri, sastra sendiri kalau nggak salah ya. Ada bahasa, ada sastra. Nah sekarang ternyata sastra baru ada di jurusan bahasa doang gitu kan. Yang lain nggak belajar bahasa. Pada. Spesial ya kan. Gue emang dulu waktu SMA, SMP. Gue suka sih gue pas belajar itu sih. Makanya walaupun minimal berdampak sekarang gitu kalau gue ibaratnya. Kan apa yang dulu kita dapat, friend, suka nggak suka, serap-serap, nggak tahu kepake ternyata. Gitu. Ya kan, tinggal Iya. kadarnya doang. Gue dulu hampir masuk bahasa, friend. Pas lagi SMA. Wah, SMA 61 ada lab bahasanya tuh. Wah ini nih gue nih. Sekat-sekat gitu, friend. Ya enggak ya, buat hearing. yo. Anjing, keren banget. Nggak ada yang milih. Ya emang peminatnya kurang, friend, di mana bahasa. Peminatnya 3. Gue dan 2 temen gue. Akhirnya Dipanggil sama ini, kalau masih minat di bahasa, pindah ke SMA mana yang di Cililitan. Cik ongkos ya. Ongkos, jaga badan, ya enggak ya? Ya Cililitan, friend. ya kebayang tuh. SMA berapa sih? Dari 18 rumah lu atau ke berapa ya? Cililitan. Gue ngebayangin, gue ngelewatin ini, ngelewatin hack dulu, deh, baru keluar dulu, ya enggak ya? Cawang, set. Sono, widih. Berapa medan itu? Udah nggak kejar tuh. Ya itunya dulu ya. Ya. Belum ngomongin ongkos. Nah, Ongkosnya, ongkos emak gue ya kadang gue akalin pakai jalan kaki. Nah, gila aja kali kalau ke Cililitan jalan kaki kan. Efek dominonya bahaya itu. Masih bisa naik sepeda, tapi ngelewatin berapa orang itu masalahnya kan berapa titik. Gue mikir, Gila, masa depan susah banget kayak zaman dulu. plak, aduh tuh enak banget tuh ngeliat. Nah itu sayang banget lab bu, kenapa nggak yang di sana kan? Di sana emang nggak ada labnya kan nih. Di situ nggak ada labnya, friend, yang di Cililitan. Loh, di tempat lu ada padahal. Nah, pindahin itu ke sini. Nah, Gue bilang gitu. Gue omelin orang zaman dulu ngomong kayak gitu kan. ya lu era Orde Baru emang. Kamu ini nggak mikir ngomong. Ya. Nah justru mikir, gue masih aja begitu. Wih, dia tekan terus. Biasanya sih tempeleng dulu tuh, friend ya, biar diam tuh. Kalau Meja, gua gurunya sih gua tempeleng tuh. meja dulu. Oh ya, Kamu dulu. itu. Baru tuh. Nah, ini kan karena mikir kan. Baru. Ya, Pak. Ampun, Pak. 1 kali lagi cetok. Wah. 3 warning. 3 kali warning. Ya udah. Pengen banget tuh gue tuh. Lu Daru pengen juga bahasa dia. Baru juga ya. Nggak ada juga kan? Nggak ada peminatnya juga kan? Daru pengen jadi penulis wartawan, Ali Topan kali doi. Iya kan. Salah satu gue itu juga tuh. Iya, Ali Topan juga. Pengen wartawan pakai jaket jeans cakep keren ya. Iya, ada fashionnya juga ada tetap. Mau kagak ada peminatnya. Tapi emang ya gitu enaknya sih dulu sih ya. SMP juga udah diajarin. Gue dari SMP, Jim. Gue masih inget tuh sejarah dari Pujangga Lama, Pujangga Baru. Nah, yang sejarahnya enak, cuman yang ininya, yang tata bahasa tuh emang agak rumit. Nah, udah tuh. Morfologi, morfem, SMP, friend. Ya emang. Yang gue inget cuma gitu ya, guru nulis morfem. Apa pula ini? Men keren nih disebutnya, morfem padahal lagi nih, ini satuan. Begitu gue liat, kayak guru juga nggak ngerti. Tapi kan sesuai yang tertulis. Iya. Ditransfer aja gitu, bulet-bulet aja. Emang kadang ada juga, friend. Nih kita ngomongin guru lagi. Ini
Gue punya guru matematika dulu di SMP. Bukan sastra tapi ini, Jim. Namanya Pak Kris, sudah almarhum. Dia tuh kalau ini tampilan pertamanya emang udah, pokoknya tampilan pertama udah meyakinkan. Indonesia Timur. Wah, dedek ya kan masuk. Emang udah bener dah ya. Kalau nulis, Jim, di papan tulis. Di papan tulis kan dulu kita. Kayak tulis morpem gitu ya. M-nya bisa dari sini sampai ke bawah, friend. M. Baru ini bener, morpem. Dan itu bukan di situ doang. Hampir semuanya, friend. Kalau udah pengenawalan, gede dia. Bunyi, ini kan efek bunyi. Bunyi. Baru ngomong tulisan yang benar. Wah, elah dulu. Kenapa nggak diukir aja tulisan itu sekalian? Gue sempat berpikir juga kayak gitu tuh, friend. Guru Indonesia Timur emang nyentrik, friend. Gue ada Pak Max namanya. Kayak pemain gitar jazz deh kalau gue ngeliatnya. Kurus, agak kribo dikit, kacamata, sempet yang ini ya kata... Gue inget Max Supakoa. Bukan, dia terus? Max Latu apa gitu. Masuk, yang kata SMA apa lagi kuliah nongkrong, Pak Max, sempet ada orang Ambon gue negor. Weh, itu, kalau lo inget tuh, sempet kalau lewat di tim. Salaman, lu tua sekali gitu. Doi itu juga tuh, friend. Kalau dia Pancasila kan doi kan, PMP. Tapi suka melenceng. Kemana-mana. Kemana-mana ngomongnya, gue paling demen gitu. Nah, justru yang oke begitu. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Emang ada Tuhan? Udah bisa apa? Menarik gitu. Makanya gue, favorit gue. Di mana coba kamu tunjukkan? Coba kamu kayak alim sekali nih. Di mana? Anjing. Alah, gue diam semua. Yang ngasih kamu duit, coba lihat kantong. Nggak ada. Di balik papan tulis, nggak ada. Doi buka sepatu, guys. Kagak, bukan, friend. Oke, apa? Dia duduk di meja, terus copot sepatu, dia bersih lah di meja guru. Anjing, ini gue favorit gue banget nih, friend. Mungkin anak 61 yang angkatan gue tahu tuh Pak Max tuh. Fix lo favorit gue loh. Oke, dia bersih ngapain dia? Tipis-tipis ngomongin Marxisme. Wow. Macam-macam ini melenceng nih, ini ya kalau berat nih. Kalau udah ada netizen, abis tuh sekolahan lu tuh, friend. Yang ini pada diam. Gue seneng gue. Performance. Lebih ke performance. Akhirnya nempel. Oh, Marxisme ini. Kenapa mereka nggak percaya? Nah, kepercayaan akhirnya terakhir ya iman. Runtut. Nah, kenapa? Itu begitu, oke. Itu. Udah di luar jangkauan lu, akhirnya itu adalah namanya ibu. Itu siapa? Segala pencipta segala macam mereka. Aja ini. Yang alim-alim Royce sempat udah pengen ini. Wah, ini nggak bener nih, Bu. Coba kasak-kusuk gitu. Ya lu kan rohis juga, termasuk juga lu. Rohis. Pegang perpustakaan gua. Lu tahu aja, masih inget lu. Kan guru lu yang ngomong, friend, waktu pensi. Waktu lu lagi mentas di panggung. Di mana Senayan ya kan. Ini kok bapak ini ketawa-tawa melulu ya kan. Pagani, iya. Pagani itu namanya itu ya. Kecil kan orangnya kan. Murid bapak dulu ya Pak, gua gitu. Ini dulu rohis dia. Naik sepeda. Wah. Gua ngakak gua nih. Itu pilihan. Gini ya. Lo mau apa? PMR, Paskibra, Pramuka. Ada teater rohis. Teater menarik nih. Boy. Terus? Orang-orangnya menarik. Gue latihan. So asik nih. Masuk gua ke rohis. Lu bayangin teater udah nggak asik, gimana rohis, friend? Di benak gua juga, kok bisa ke rohis. Tapi ada satu tempat yang paling aman. Oke.
Ada art tuh, gua yang megang art siapa? Wah ini nggak bisa nih. Kan gua ngumpul dulu yang rohisnya kan. Cing lebih garing dari teater nih. Iya, udah kebayang terus. Yang artnya juga. Terus dia bikin quote gitu. Wah gua udah di quote gua sama abang gua. Nggak ada apa-apanya nih. Setengah abang gua juga kagak. Iya, aku udah kebayang tuh. Oke. Perpustakaan ngapain tuh, Bu? Jadi karena banyak buku, nah itu yang milah-milah buku. Itu gua. Jadi kerjaan gue ke musola, beresin, labeling, habis itu pulang. Udah, friend. Ya enggak ya? Tapi gue ekstrakurikuler megang. Sempet disuruh kuliah 7 menit kan. Kuliah 7 menit, wah grogi kok, friend. Oh, kultum. Kultum, yuk. Oh, iya. 7 menit lagi nih. Anak perpustakaan masa kagak, ya enggak ya? Maju dong. Belum. Oh, iya, oke. Cuman tiba-tiba ada yang ini bagi Jumatan khotbahnya enteng. Gue rekam copy paste. Iya. ATM lah. ATM apa itu bos. Oke tuh Jim. Saya ingat. Masuk loh. Pernah kultum. Tapi nggak sampai copot sepatu bersila doang. Iyalah friend. Iya kan di dalam. Oh iya ya. Formanya. Kalau kawan gue tuh sampai bos. Sejarah ditaruh di paha. Kitab bos. Gundul friend. Gundul. Aduh skill nih. Jago. Saya sama wah. Jimmy, ya udah duduk kayak biasa ya. Malam. Pernah lah, friend. Waduh. Kita dari apatis ini ke sini nih, friend. Makanya kita kan udah lama nggak ketemu, friend. Ngobrol sebenarnya ini kan cuma ini doang, ini aplikasi doang kalau kayak gini, friend. Kita judulnya gini deh, membahas atensi yang ngalor ngidul. Itu aja kita kasih judulnya enggak ya? Tapi pas zaman SMA akhirnya nih, sebenarnya yang lagi gila-gilanya tuh Metallica tuh dulu tuh, friend. Metallica aja nih kita bahas. Makanya. Metallica abis. Maksud gua kan gua belokin ke sono. Oh, iya. Bener lu friendnya kan berarti udah tamat ya. Udahlah. Thank you buat Mbak Ingrid. Thank you buat atensinya. Habis dari Ngobrol 19 langsung masuk ke Ngobrol 20. Metallica Lebak Bulus 1993. Masih salam dulu nggak nih kok? Atau bernama Boy Jagger bola gitu ya. Boy Jagger belum, friend. Belajar gila bola. Wih. Metallica. Waduh. Kita langsung dari komen teratas. Dari Ian Cahyadi. Sebentar. Waduh. Sunda nih, friend ya. Nonton Metallica di Lebak Bulus. Gua kelas 3 SMA, berangkat bareng sobat karib gua. Partner in crime. Si Torgut, si Tumorang. Torgut. Agak thrash metal namanya si friend Torgut. Outfit, wah panjang banget ternyata doi ini, friend. Salah ternyata begitu gua pencet Kalau kelas 3 SMA seumuran lu nih, friend. Ya lu juga anjing. Ya kok. Lu udah gawe lu, friend ya? Udah lulus, baru lulus. Tadi apa? Outfit nontonnya nggak boleh pakai kaos band yang lagi main. Maksudnya Metallica. Jadi pakai kaos band metal lain. Jadi kita pakai kaos saingan Metallica, Megadeth. Oke lo. Outfit Torgut standar, jeans sobek-sobek sama kaos hitam Megadeth. Kalau gua pakai jeans sudah hancur dipotong jadi celana pendek sepaha. Wow, ya udah tukang beca di pahanya nih, friend. Di dalamnya gua ada pakai legging ketat sedengkul. Anjir. Zaman dulu. Bayang. Udah mulai kena geran sedikit tuh. Iya. Boleh ngembat punya cewek gua. Wah, gila. Berarti secara hubungan juga udah intim nih sama ceweknya nih, friend. Agak juga, friend. Nah, kalau udah leggingnya dipakai, friend. Lu inget gak gua manggung? Wah. Gua pakai legging anak tari. Yang relap gue gedein dulu pas memanggung, taruh sokin ya guys. Sticky
Sticky Finger. Woi, gede dulu pas lagu kedua, Jem. Player lu mengecil, Jem. Tai eksibisionis banget. Itu nggak ada hubungan apa-apa. Iya. Malah nyaris hubungan sama enggak ya? Kini kita lanjut atau gimana? Ambil sama Ini panjang lagi dia nih, friend. Kita bacain atau kemana nih? Tanggung lah ya, udah bacain aja Ya ya. udah dibaca, friend. Wih, iya panjang banget ya. Panjang banget, friend. Nih, aduh. Ini gue suka komen yang panjang kayak begini nih. Cahyadi boleh loh. Paha dalamnya ada ini. Tadi sampai mana nih, friend-nya kan? Kaos hitam Poison. Oh, oke. Kemeja flanel, Kemeja flanel merah, tapi di keti pinggang. tapi di pinggang. Iya, mulai-mulai grunge iya. nih emang nih. Iya, emang grunge nih udah. Gaya-gaya urban Sumatera nih, friend. Ikat kepala bandana merah sama kacamata cengdem. Wah, lu ini glam rock ya? Segala macem ada. Wah, Palu gada. naik motor RX King. Wih, Oh, iya. knalpot bobokan. Wih, pek gitu ya. Anjing, ini naratifnya enak loh ini, friend. Berangkat 11 siang dari Depok. Wih, karena tiket kita festival pokoknya paling depan. Sama nih sama Gold nih. Wah, lu banget nih, friend. Jamnya juga hampir sama nih jamnya nih. Tapi ternyata semua Angkot, bus, dan lain-lain cuma mau sampai perempatan Fatmawati. Wah, ini bener nih, friend. sama bener. Sama, udah di blok udah. Jalan kaki. Ogah sampai Lebak apa? Ogah sampai Lebak Bulus mereka. Gua cuek aja, lanjut terus pakai rek-ing. Tapi si Torgut mikir kayaknya bakal rusuh nih, friend. Kita parkir aja, taruh motor di pondok wisata dulu. Oh, Pondok hotel wisata. tempat ewean, friend. Oh, Sisanya jalan, ya kan? Gua doang yang mikir dateng awal. Udah banyak ratusan yang udah ngejogrok di depan gerbangnya. Gabunglah kita. termasuk Goot. Ngobrol-ngobrol, kenalan sama nokip botol gepeng. Nggak taunya entah kenapa jam 12-an rupanya panitia salah buka gerbang. Karena mobil truk kru mau masuk. Langsung aja, friend. Diserbu tuh gerbang pada masuk. Gua sama Torgut pas banget paling depan. Ya udah, masuklah. Terus tuh gerbang ditutup lagi. Cuma 2 menitan doang. Wah, gila. Secara Lebih waktunya canggih nih orang nih, friend. Gua suka nih. Ya, Gue nggak sempet tuh nerobos. tapi udah ratusan yang masuk dalam stadion pada lari-larian, mencar-mencar, bingung panitianya. Ya udahlah, jadinya kita di dalam stadion nunggu, duduk-duduk lesehan, tidur-tiduran di rumput stadion sambil liatin kru-kru band bule-bule lagi cek sound. Udah sorean, udah mulai kedengeran, udah rusuh-rusuh di luar. Ada ledakan-ledakan segala, puncaknya gerbang dibuka. Buset tuh, orang-orang kayak banjir pada masuk. Banyak banget. Langsung aja kita pada lari juga ke depan pegangan pagar pembatas stage biar nggak diserobot orang. Wah, Jangan sebelah gua nih orang. makanya nih, Prannya. Paling depan gua. Akhirnya tercapai juga cita-cita gua dan Torgut nonton Metallica di barisan festival paling depan. Soundnya gila. Sampai dada terasa dakduk. Wih di. Dulu belum pernah kita ngerasain gitu, Pren. Yo, Sekarang udah banyak tuh. Jaya Rock juga kalau dulu, cep di sini ya. Itunya tuh yang ditunggu paling gedek tuh kalau bikin acara. Duk yang cek sound pakai apa? Ya lu cuek nggak pas manggung. Pak. Tadi sampai mana tadi tuh, Fred? Oh, mantap, puas. Tapi pulangnya pada jalan sampai Fatmawati. Nggak ada angkot. Ojek apalagi bus. Mana kalau nongkrong sebentar langsung dibentak aparat, suruh jalan terus. Kalau lelet ditendang pakai sepatu PDL. Gua sama Torgut ngedekam aja di pondok wisata sampai aman. Metallica waktu itu biar menderita nontonnya tapi puas. Atmosfernya Metallica banget. Khas rock konser. Terus gua sama Torgut lagi nonton Metallica yang di SUGBK. Oh, yang paling baru. Wah, Tapi rasanya datar. udah. Kayak nonton pertunjukan musik biasa aja. Kagak ada lagi atmosfer metal rock kayak dulu. Kata gua dan Torgut, this time we watching them not to rock but to remember the old time.
Ini kalau ini buat narasi dia nih kayak ini, friend, kayak film di A-Team tuh ya kan. Maybe you can hire. Tapi Metallica yang kedua gue gak terlalu tertarik gue waktu itu. Ketika ditanya, "Wih, Jim lu kan nonton Lebak Bulus, gak nonton gue?" Udah gak gondrong buat apaan? Wih, pertama. Alasan ini standar ya. Standar. Yo, gitu saja kan. Udah gak gondrong. Ya masalahnya kan Metallica emang udah berubah, friend. Maksudnya musiknya emang udah, yang gue suka emang zaman dia thrash. Pas gue nonton di konser-konsernya juga, wah dia kayak ngancurin set, dia banyak gimmick begitu dia orangnya. Setnya dihancurin, wah ada api segala macam, lampu adanya. No worries, we are back to the garage days. Zaman thrash. Jadi kan dia udah mulai emang udah bikin kayak ya rock arena lah ibaratnya Metallica itu. Setelah album Black, ya album Black gue nggak demen sih sebenarnya. Itu kan masih Unjustice kan itu, friend. Apaan waktu datang ke sini? Black, friend. Udah Black itu ya? Black. Black bukan 94 ya, Jim? Setahu gue masih Unjustice. 93, kayaknya Black itu, friend. Oh ya? Kalau nggak salah Black baru-baru keluar dah. Oh. Kalau nggak salah ya. Tapi paling larisnya malah Black ya, Jim? Lu googling ada? Metallica Black. Laris. Tapi emang Metallica, gue pas udah nggak trash gitu kan di situ Metallica Black. Songs. Habis rokok lagi. Ntar, friend, gua ngambil rokok dulu, friend. 91, my friend. Oh, 9. Rokok gua habis lagi, friend. Lu ngapain lagi ngerokok, friend? Lu sih. Ada, gua tadi beli rokok. Ntar, friend. Iya. Itu kok ketutup lah. Apanya? Ketutup. Wah, Tami. Mati itu. Kok kita nggak ada yang tahu ya? Tahu, baru lihat juga. Lanjut pakai ini aja. Ayo. Ntar gini. Masih jalan nih ya. Hijau Ini masih. masih jalan nih, friend. Padahal dulu charge ya? Hah? Udah lo charge? Full baterai. Memori gue curiga. Secara dia kan 4K. Beda sendiri, friend. PR tuh ya. Jadi pas Metallica emang udah mulai geser-geser, friend, waktu tahun 93 itu. Nevermind udah keluar albumnya. Gue udah mulai goyang. Iya, iya. Iya. Kemetalan gue juga udah goyang. Udah kena Sonic Youth. Ya udah kena alternatif lah ibaratnya. Udah kena hardcore punk, udah kena. Jadi pas Metallica itu juga emang gue juga udah Senjakalanya tuh ya berarti itu. udah Ya. kalah. Udah sisa-sisa itu. Pas gue itu. Makanya pas datang yang berikutnya ke sini, das. Gue udah nggak tertarik lagi gue. Tambah lagi energi yang pertama itu gila sih itu, friend. Maksudnya konser dunia negara ketiga nih. Jadi pas gue cukup kecilin gue. Alah, lu nonton Metallica pakai kafiyeh, friend. Aslinya lu seneng Niji. Nothing Else Matters kan lu nyari. Ada banyak kayak gue gitu. Ya, Unforgiven. Nah, gue kan nyarinya Hit the Lights kayak gitu-gitu waktu itu kan, yang nyarinya Creeping Dead. Gue rasa tuh yang namanya siapa tuh tadi si Torgus. Jangan-jangan salah satunya yang mengsingelongin intro tuh. Ngapain intro disingelong tuh? Barisan depan. Keras, friend. Ini kenceng, dia juga kenceng. Suaranya di samping. Serak tandanya tuh orang.
tat. Gue dikejar. Secara siang, friend, udah masuk ke dalam Lebak Bulus, nggak beli aqua pasti doi, friend. Begitu mulai malam, habis udah itu, seret, friend. Udah kita minum air keran gitu, aus. Mana ada jual popcorn segala macam kayak festival, kagak ada, friend. Mana tadi, friend? Sampai mana tadi tuh? Wah, ini Torgut tadi. Mm-mm. Udah siapa lagi selanjutnya tuh, friend? Lu baca dulu, friend. Gua hilang lagi ini data gua. Metallica. Nah. Oke. Wah, ini ada. Baru satu komen kita tuh, friend. Ini. Panjang sih nulis aja nih. Mm-mm. Oke, langsung dari yang keduanya. Wim Widakdo. Bang Jim dan Bang Malau bahas zaman reformasi 98 dong. Gimana kelakuan mahasiswa IKJ zaman itu? Wah, balasannya 17 nih. Kita bacain juga, Jim. Coba kita lihat dulu ya. Ntar aja. Setuju? Up dong. Up, sundul kan. Bla 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 bla. Oh, ini ada Akmil nih. Indecent Obsession Fixing a Broken Heart. Anjir. Oh, gue dapet album Metallica itu dari temen yang seneng Indecent Obsession. Fixing a Broken Heart itu ternyata kalau nggak salah udah jadi obsession ya nama bandnya, gue nggak ngerti dah tuh. Jadi sebelum sebelum Fixing a Broken Heart tuh masih Indecent Obsession. Masih won't you come back to me, please don't go away. Gue tahu lagu. I love you, be as strong as yesterday. Gue gara-gara gue beli Zig Sputnik kan. Katanya band punk nih, gue baca, wih punk. Nggak tahu ya, space punk itu. Space punk apa gitu kan, tunit, gue nyarinya yang gonggang gitu kan. Anjing, temen gue punya And Justice for All, Metallica. Musik saintis kayaknya itu, friend. Oh. Pas kata temen gue juga nggak demen nih Metallica. Namanya kayaknya soft ya, Metallica kan Elika, soft ya. Kok soft, Metallica itu keren, gila. Kasih tuker. Ya mau lah gue, And Justice for All. Waktu itu gue denger, musik aneh banget ya. Ternyata itu nggak ada bassnya dikecilin, bro. Sama Lars Ulrich. Gue baru akhirnya jadi si Jason Newsted itu si Lars Ulrich itu pengen bunyi drumnya yang jek dan kalau kena bass bukan hilang ya reduce lo mesti mesti ada yang dikalahin. Jadi jignya itu ya lo mesti lebih tajam lagi biar bisa ketemu gitu. Gue pengen kayak di panggung ya sejek gitu ya udah bassnya hilangin aja apa gitu, dikecilin lagi sampai hilang. Jason ngalat tuh ya kan, Jason kan ada namanya kan. Ini Jason New Kids nama doi. Newsted-nya diganti New Kids. Jadi emang juga ya. diinin mulu, dibully mulu. Standar lah ya. Dan zaman-zaman bulan puasa tuh kerjaan gue nyetel YouTube orang-orang yang mengcover bass Justice for All. Jadi nyetel Justice, dia main bass. Oke. Ada 3 favorit gue, ada yang satu agak bleber, flabby gitu ya, tapi enak, gue suka. Ada satu yang pas, yang emang normal. Persis lah. Satu ada yang bassnya bass yang agak modern gitu. Nah ini gue demen, cuman suka improv. Oke. Agak dosa. Nah, bagian dari kreativitas juga, brand dosa itu. Pas dikasih bass enak banget itu album. Pas album itu emang gitu kan di remaster kan, orang-orang nunggu remaster keluar bassnya nggak ya? Kagak juga, friend. Lars Ulrich emang udah sampai wow. Jadi sampai sekarang gue tuh masih mencari itu album itu, terus kenapa ini album itu ya, gue sampai sekarang akhirnya ada yang upload engineer cerita emang Lars itu. Kalau James emang ngeliat Lars serius lo nih, oke udah oke kalau menurut lo oke. Tuh kalau dari lo versi lo tuh, friend. Iya. Kalau gua ada versi gua. Apa tuh? Gua baru bisa enak dengerin Metallica kalau di rumahnya Sandi. Karena sound sistemnya bagus. Nah, kuping gua kan kagak bagus, friend. Jadi iya. butuh sound system bagus. Jadi begitu Sandi nyetel, jedangan. Enak nih. Lu penggemar sound system lu beli speakernya mahal kan? Iya, friend. Kalau gua bilang gitu, friend.
Lu kayak Kuping ini, gua emang kayak masyarakat anit sebenarnya, nggak suka sound system yang flat segala macem gitu. kagak aja. Gua emang lemah di audio, friend. Lu kan tahu kalau gua di audio ya. Cara pas lo beli apa sih Bose lo itu, push, anjing nih teknologi yo, segede gini, segede radio transistor bunyi. Ya. Gua Lu- suasana, friend. Kalau lu penggemar Suasana. audionya lu, audio interface. Gua dulu entah kenapa Bren, di Polytron enak, di Sanyo enak. Itu dia kuping lu. Iya, Friend. iya. Kalau gua sih lebih Gua udah- terberkati udah- lah kuping lu sebenarnya. Udah demen lagunya gua. Iya, udah langsung kebagi sama lu tuh di kuping lu tuh. Wah. Kalau di kamar kan Frekuensi ada, rendah, frekuensi di kamar kan Polytron. Hmm. Push. Polytron juga udah cakep tuh, friend. Zaman dulu kan ada EQ kan. Woi, itu cakep. Cari, lama. Enak nih. Ganti lagu, waduh ganti Ganti lagu. lagi ya. Ngulik dulu tuh. Oke enak nih. EQ cuman berapa? Cuman 7 tapi kan satu kecil. Emang pas lagi ke rumah temen gue sih Reza Maulana itu ada kawan gue yang tipe paling kece di Pondok Bambu lah. Tau nggak lo? Tip Kenwood. Woi, cakep udah kebayang tuh. All black, friend. Kalau dulu kan silver kan, vintage kan. Ini black nih, era-era black. Oh, paling udah hi-fi baru udah tuh. Nggak ada tutupnya. Hmm. Masih ini nggak kotor nih, wis. Tutupnya nutupin head. Jadi kalau dia buka, cetak, keluar, kaset taruh, jadi Iya, gua pernah ngeliat kayak gitu. ngiket Headnya kaset doang. Ah. Jadi kasetnya kelihatan. Anjing. Keren ya kata Reza Maulana, tetangga gue ada teman SD gue satu lagi. Namanya si Teddy sama Maulana tapi nggak saudara. Oh, Wah, tenang, belum disetel. Kau udah sering yang Teddy kayak. Pas disetel, anjing. suara baru. Itu, friend. Emang. Yang bikin Tapi pas gue balik, friend, ya emang gue kulik-kulik lagi. Wah, udah dapet nih. lock udah. Gue udah demen, friend. Dan gue paling bencinya tuh apa tuh kalau gitu kan zaman rekaman kan, Metallica itu kan. Belum bisa beli Sepultura lah pada tuh. Benit apa yang Ngopi maksud lu. Morbid Vision. Push. Double tip. Kalau tip ruang tamu gua kan ada bandnya kayak gini kan tuh, ada equalis apa, ada grafiknya. Grafiknya. Kalau udah kena pick dikit yang merah tek, nah itu enak. Kalau hasil rekaman kan cuma 2, friend. Jauh. Gua gedein nggak naik gitu. Waduh. Tapi sebenarnya sama. Iya. Ngerti nggak lo? Cuman gainnya kecil. Iya. Nah itu mengganggu gue si grafik itu. Toka ini grafik nih. Akhirnya gue nyetelnya di Polytron. Supaya gue nggak keganggu grafiknya. Iya. Karena baru aturan gue volume 4, gue harus 7, harus 6 gitu kan. Toka ini, tapi dia tetap 2 gitu. 2 biji, 2 hijau gitu. Harusnya yang sampai merah nih. Kalau udah merah gue puas tuh. Baru. Kalau kaset asli kan, woi, padahal sama aja, rasanya sama. Akhirnya gue nyetelnya di Polytronnya biar nggak kelihatan grafik. Poinnya apa? Suges itu sebenarnya. Udah musik lagi sugesti. Tokai bang. Keadaan juga sih, friend. Tip Sanyo. Ya kan, sugesti kan karena buat mengatasi keadaan, friend. Aduh. Apalagi tadi kita, friend. Keringat gua makin galau, keringat sehat ini, friend ya. Saya sambil berjemur lah. Sambil kita berjemur ini. Hari, Lalu Albertus Wicaksono. Jadi pengen lihat pembahasan The Beatles dari orang yang kagak suka The Beatles, friend. bukan gak suka. Up. Walah, udah apa semua jawab aja, friend. Boleh dah tarah kita ngomong Beatles. Boleh. Kapan-kapan ya. Next, langsung ke serigala jahat. Nah, kalau ada ngentot-ngentotnya gini kan dengernya enak. Lanjut, friend. Udah gitu doang deh.
Aduh, ateisi macam apa itu? Bush nih, wah bangsat sih. Acila Tem 93 main di Lebak Bulus, tembus Samar sampai Cinere soundnya. Gila. Wih, bener nih. Si Gepeng soalnya kan masih SMP waktu itu. Dia nggak nonton. Tapi pada naik loteng. Oh, ngeliat keriuhan aja paling. Kagak. Dari loteng kedenger bunyinya. Kalau di bawah tuh Samar. Kalau naik loteng Baru jelas. lumayan clear. Rumahnya di Ciputat. Anjing. Clear kan? Ciputat, Kenceng Pren di ke Lebak Ciputat. Bulus. Berapa kilo itu, Friend? Nah Cinere lebih jauh lagi. Udah samar-samar kan. Ciputat kenceng. Jadi pada naik loteng katanya. Gue ngebayangin suasana yang gak bisa nonton di loteng, ngopi. Anjing nih lagi Creeping Dead ya. Harvester Sorrow nih, aduh. Karena kan gini, Friend. Momen atau peristiwa yang diceritakan itu, Friend. Itu kisahnya bakal jatuh keturunan selanjutnya. Sama kayak kita dengar dulu kasusnya The Purple. Sejak kartu mati listrik. Wah gila beritanya. Iya kan. Wah gila. Buat itu, buat sound system. Wah gila sampai segitunya apa ya kan. Enak banget tuh pedaknya. Tapi emang kalau kita lihat tahun 74 juga emang listrik masih dikit sih Jim Jakarta ya kan. Kan mati lampu masih giliran. Nah, makanya wajar aja kalau 80-an ya, masih giliran 80-an kan. 74 ini. 80-an masih giliran. Giliran. Jadi kalau dibilang Jakarta mati Bisa jadi. listrik, ya wajar. Cuma kalau kita bayangin sekarang ya kan, Jakarta mati listrik buat Tapi di Purple emang ngehek sih zaman itu sih ya, pasti. kalau beritanya kan begitu, Friend. Gak ada barikade dulu, Pren. Wah, kalau gue lihat tayangan di itu emang kagak ada. Anjing, Anjing, bro, nggak pakai barikade. Bro, polisi manjing. Tapi orang lari aja, Friend, ke depan. Ya gimana? Ian Pace main. Oh, iya. Iya enggak ya. Gigit-gigit dah. Jadi wah, anjingnya maju. Wah. Kalau nggak yang lari paling depan Creston juga kali, Friend. Ya kan masih saudara ya. Kata bios. Wah. Jadinya gue daripada gue yang di kemek ya kan, mendingan cabut. Mistreated, I've been mistreated. Wah, anjingnya dilus-lus aja sama dia. Gampang header doang. Wah, ini banyak lagi nih, Friend. Wah, yo. Nih yang tulisannya banyak lagi kita baca, Friend ya. Jadi kita dengerin cerita dia, Friend, ya nggak? Ya. Dari Cakra Andana. Hari ini anniversary album thrash metal keempat dari Metallica yang bertemakan politik. Wah. Oh, pas lagi kita upload nih ya. Album And Justice for All ini dirilis pada tanggal 25 Agustus 1988. Pas kita ini tuh ya. Yang direkam di One and One Studio di Los Angeles. Diproduksi oleh Elektra Record serta diproduseri oleh Fleming Rasmussen. Fleming Rasmussen. Dari ini. Dia dari master juga udah megang itu. Ini bukan boprok berarti, Jimmy. Aduh. Ya oke. Awalnya Metallica ingin bekerja sama dengan Mike Chling sebagai produsernya karena Metallica tertarik akan kesuksesan Mike Chling menangani album Appetite of Destruction GNR. Wah, dulu sempat ada juga gap tuh ya. Dan kenyataannya sia-sia karena Mike Chling akhirnya dipecat karena tidak cocok dengan caranya. Lalu pilihannya jatuh ke tangan Fleming Rasmussen sebagai penggantinya. Orang kedua, Friend. Tapi Mike Chling masih ada kontribusinya, yaitu lagu Shortest Straw dan The Harvester of Sorrow. James Hetfield menginginkan vibe yang kuat dan Jason Newsted masih agak kaku karena baru bergabung dan pertama kali merilis album bersama Metallica menggantikan Cliff Burton yang meninggal dunia. Standar lah kalau kisahnya tuh, Friend ya. Sang bagian mixing yaitu Steve Thompson mengatakan bahwa proses rekaman harus dipisah karena tidak bagus jika suara bass dan gitar digabung. Lalu dari segi lirik, ini bertemakan full politik yang mengangkat isu-isu berbeda. Ketidakadilan hukum dan politik di dunia ini hingga menyebutkan perang semua ditulis di dalam album ini.
dianggap juga sebagai pemberontakan melawan pendirian hingga dilambangkan dengan setan. Makanya ada anekdot, friend. Ini lagu tentang ketidakadilan. Ada anekdot. And justice for Justin. Anekdotnya gitu tuh. Karena semena-mena dia mereka terhadap boleh banyak. Lah, panjang banget nih friend yang ini friend. Anak ini nih ada tracklist segala macem. Tapi Wikipedia itu dia. Kayaknya ya. Tulisannya kayak gini ya. Oke lah. Mendingan yang tadi ceritanya Ancah ya oke tuh ya. Oh, ini nggak apa-apa, friend, tapi bebas aja kan. Bebas. Coba next, kita lihat lagi. Muhammad Nur Iksan, visualisasi cerita Jimmy kali Malau, nggak ada yang ngalahin. Wah, kayak kontestasi. Lalu ada Jejelogi. Pas kerusuhan Metallica, gue lagi makan di restoran dekat Lebak Bulus. Waktu itu zaman SD, belum ngerti apa-apa. Di dalam restoran kita nggak dibolehin keluar dan ngumpet di bawah meja. Sampai teror begini, friend. Zaman itu mikir, ini ada apaan ya? Lagi enak-enak makan, tiba-tiba ada yang ganggu kagak jelas. Dalam hati sampai bilang, gua kagak bakal dengerin band ini. 20 tahun kemudian, nonton konser barisan paling depan. Pas Metallica yang kedua. Oke, dari yang kena teror. Nih, kalau di dunia politik kan ada namanya istilah Stockholm Syndrome, kan? Stockholm? Gimana tuh Stockholm Syndrome? Jadi, kayak kasus dulu penculikan. Diculik, begitu udah deket, udah kenal, malah ngefans sama penculiknya. Kan banyak tuh brand yang kayak gitu sekarang tuh. Dulu diculik ya kan, masuk Gerindra. Antek. Lanjut. Hari ini, hari ini lagi. Tadi tuh. Udah kayak suara Nasution gue. Yohanes Budi Prihartanto. Cuma di ngobrol, friend. Ngobrol soal Metallica jadi kelayangan dan kelibido. Terus ke acara nikahan. Sama dia dari apatis nih, friend. Jadi pas Metallica ini si Andre Bacot masih SMP, friend. Sampai kelas 3 dia masih main. Sempet diwawancara sama krunya Rotor, kan diupload di YouTube. Ada, dia udah bilang, ya Metallica apa? Yang diwawancara tentang Rotor. Gimana Rotor nih kan? Oh iya, cara doi pembuka kan? Yoi. Ada tuh dia di dekat WC. Anak SMP sotoy, masih rambut pendek. Kayak remaja gereja mukanya kan, friend doi kalau rambutnya pendek kan. Ya, Rotor keren sebenarnya. Gue mengharapkan seperti album, tapi ternyata di sini lebih ke arah grindcore ya, lebih keras, cepat. Karena personilnya baru datang dari Amerika. Gue udah ngomong gitu tuh. SMP, friend. Gue ngeliat videonya, udah anak SMP gini, gue jitak-jitakin gitu. Sotoy. Jitak-jitakin senang. Tahi banget lo SMP kayak begini kelakuan. Kan sempet tuh siapa? Irfan Sembiring apa JB? Ada juga ngomongin tentang Metallica kan tuh. Oh iya. Gue nonton juga tuh gue. Gue sempet sekilas gue lihat tuh. Oke, pakai topi gitu kan. Pakai tutup kepala. Belakangnya udah agak kayak ada tutup inilah kayak model kampus kita dulu, friend, masuk kelas apa? Oh, rolling door gitu. Rolling door, backgroundnya. Itu keren itu. Cara bertuturnya cakep juga tuh Irfan Sembiring. Gue suka. Gila ya. Marah, Metallica mah. Atensi Metallica masih banyak ternyata, friend. Ini kemana nih? Kita baca terus atau apa nih? Kevin Rahmandika
Arum Baring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kevin. Wah, pengalaman edan nih. Keras, kejam, brutal, moshing pit. Awalannya assalamualaikum sih, tulisannya begini nih. Senang-senang dan akhirnya lebam, pegelinu karena aparat. Wah, siap-siap dipijit tuh. Wah, kakak. Tapi karena mau Metallica kali ya. Yo. Digebuk rotan gak terasa, Bren. Gua kaceng. Sama komunal juga, friend. Ya kan, ada spirit brotherhood juga. Aduh. Itu tadi jam 12 dia masuk ya? Jam 11 datang ya, siangan ya? Siang. Gue jam 4 aja lama gue. Masuk sekitar jam 4 apa jam ini. Udah masuk ke dalam. Kayaknya dia masuknya sore juga tuh, sama gue. Kaget jam dia bilang siang, friend. Begitu pas Kan utang lantung di dalam kan dia. Di dalam bak bulus. di dalam stadion kan gara-gara pintu ini buat ini kru bule masuk barang. Satu pintu soalnya. Makanya serak-serak tuh suara. Sama kayak lu kali mau minum air keran tuh, friend. Mama. Di dalam buset ya. Wah, ada yang lebih jaing, friend. Apa, friend? Di tengah-tengah itu ada drum isi air. Ada 3, terus sana ada beberapa. Buat yang gerah begini. Oh, emang belum disemprotin dulu, belum ada ya, friend? Apa? Disemprotin air. Kagak ada. Ada drum. Oh. Ciduk, friend. Ada yang minum di situ. Gua kagak, gua. Enggak lah ya, gila. Jadi udah bapak jadi coklat kan? Iya, udah ada yang ngerendeng juga dalam keluar. Wah, ada yang Jadi gue sempat ke tengah, merangsek depan. Sebenarnya masih bisa itu. Kalau festival itu masih ada lega. Mau karena lu di depan tuh Udah pack banget. Sebenarnya kalau agak kesini tuh agak regang. Renggang. Banyak cewek-cewek. cakep. Jadi pas lagu-lagu Black tuh, album Black gue agak mundur. Yang pertama-tama depan kan, wah, gua nggak kelihatan Lars, mundur dikit. Wah, di sini enak nih. Wah, tapi survive harus tetap di titik lu. Jeng. Gila. Jadi Itu gua inget itu ya. drum ada. Yang merasakan itu pasti tahu itu ada drum isi air. Ini buat apa? Buat cubluk-cubluk, friend. Bahaya enggak ya? Oke juga sih buat biar gak ada hidrasi, Jim. Tapi kan kita nggak kagak lihat banget itu drumnya seperti apa. Bekas pack gimana dulu? Soalnya udah kering ini kasih. Ya, sama aja kalau kita demo atau apa ya kan disemprot air pasti lu Malah seneng. katanya apa itu? Air tinja, Jim. Harus hati-hati itu air tinja ya kan gua. Entah yang teriak juga Intel juga kali biar ngebubarin yang demo ya kan. Bisa jadi, friend. Padahal biasa-biasa aja. WC-nya tapi namanya bukan bang WC. Tapi tetap airnya sumber nih. Bisa. Nggak ada kata miskinnya segitu-gitu amat. Next time gitu. Nggak, lu nggak boleh ngerasain kayak gitu loh. Lu larang tuh ya? Apaan? Lu larang kayak gitu ya? Emang nggak lu larang apa? Jangan, friend. Nggak baik, friend. Nggak mau. Tapi kalau pada akhirnya dia gitu ya kan, Harus yang penting udah dikasih tahu ya. Bisa survive juga. Toh kita pernah berada di tempat yang sama juga ya. Wah, ini lumayan. Wah, Metallica datang. Pertama yang buat muka emak gua. Guys, Kenapa? anggaran. Kagak. Mau ngomong Metallica datangnya kagak berani gua. Iya. Tapi tahu feel nyokap pasti, Jim. Apaan? Iya. Ini anak gua lagi ada. Pas pulang kan sesuatu. telat kan. Mau kemana nonton? Kenapa nggak bilang? Kenapa nggak bilang? Bilang kemana? Bilang. Nanda tanganin. Nemenin lagi. Nemenin nanda tanganin pensiunan. Belah. Minta setengah nih buat Metallica.
Oke lu, friend. Makanya lu bisa nabung kan. Nah, yang bisa gue ceritain sekarang lah, ya nggak, friend? Jadi sesuatu. Langsung masuk ke Ramakoyo. Ramakoyo. Abang gua jadi salah satu korban yang udah punya tiket tapi nggak bisa masuk. Wah, banyak tuh katanya tuh. Tapi konser hari kedua, dia hoki banget. Akhirnya bisa dapat jebolan. Wah, panjang juga nih, friend. Nggak apa-apa lah, kita baca lah ya kalau kayak gini mah ya. Tadi kok panjang-panjang gini. Hokinya gede nih. Dengar cerita gua. Oh, dengar ceritanya, gua jadi ngiri pengen nonton Metallica. Kebetulan gua diracunin sama abang gua, jadi suka Metallica juga. Oke. Tiap diajakin nonton konser band luar negeri sama temennya pasti gua tolak. Pokoknya gua maunya nonton konser Metallica dulu. Tapi kayaknya nggak mungkin. Apalagi track record konser mereka tahun 93 itu identik dengan kerusuhan. Tapi begitu tahu mereka mau konser lagi di Jakarta di tahun 2013, gua nggak pakai pikir panjang, bobol tabungan, langsung beli tiketnya. Kayak lu juga nih, friend. Kenapa tuh? Bobol tabungan. Ya. Belum punya tabungan gua. Nabung. Ngirit. Brengseknya pas hari H gua sakit. Tapi bodo amat, kapan lagi nonton Metallica? Sakit bisa Dini. Oh, Gue udah pernah lihat masalah sakit. Gue udah pernah ngeliat masalah sakit itu. Gue ngerokin temen gue, badannya sebelah ungu. Wah, ini masih tidur nih, friend. Waduh. Ya sakit, baru nggak tahu kerjaan. Gue sehat gue. Sehat gue. Oke. Di situ gue tahu tuh. Ada yang ngalahin sakit, friend. Sakit itu di pemikiran, friend. Badan lu sakit, pikiran lu nggak sakit, sembuh. Tapi emang pernah, friend. Gue mau manggung. Waduh, suara lu gimana? Ada, tenang aja. Yakin, irit suara. Nyala, friend, atas panggung. Wah, gitu lu masuk stage. Naik tangga dulu. Wah, emang berat suara. Terasa berat, tapi ada lah yang penting ada. Lama-lama langsung, pas turun bener-bener balik lagi. Bukan balik lagi, kelar sekelar-kelarnya. Pernah juga. Wih, ini belum kelar tapi nih, lu tadi sampai mana dia nih? Ini udah jam berapa Bentar, nih? friend. Pantesan udah 10:30, friend, makanya kita nih. Panjang nih, friend ya. Terakhir. Oh iya. Lu sih pakai Metallica panjang ternyata, friend, pada Indonesia. Tunggu bentar lagi. Bobol tabungan tiket. Oke. Oh, brengseknya pas hari H gua sakit. Tapi bodo amat, kapan lagi gua nonton Metallica? Dan ternyata pas nonton konser mereka emang gokil sih. Akhirnya cita-cita gua kesampaian. Cita-citanya nonton Metallica doang. Walaupun gue yakin hype-nya pasti nggak sebesar konser mereka di Lebak Bulus, tapi at least gue udah bisa lihat langsung band yang jadi motivasi gue buat belajar gitar. Walaupun gue main gitarnya kagak jago-jago amat sampai sekarang. Oke. Mati, friend. Oke. Dahsyat. Udah lengkap lo sebagai manusia, friend. Udah ketemu sama yang lu cita-citakan. Udah panas nih, friend ya. Ya udah, pokoknya nih, friend ya. Ini tetap walaupun new normal. Jangan terlalu euforia, friend. Ya. Ya. Aku tadi pas kemari, pas keluar, waduh, rame banget, friend, jalanan. Ya. Gua di Baswe sih masih sepi. Karena lu berangkat setengah 6. Arah balik, friend, lu. Oh iya, gua ngelawan arah ya. Pas gua kan dari Pamulang ke Sokin, gila rame banget. Tuh naik sepeda gua. Tapi ya gitulah, ini ya maksudnya protokol sih tetap ya, walaupun jangan parno-parno amat. Ya intinya sih lebih kepada jangan parno-parno amat sama jangan songong-songong amat. Slow-slow aja. Ya. Asik-asik aja, friend. Ya, ketemu temen boleh. Penyakit itu bukan dijauhin, tapi bukan juga disamperin. Nah, ya. Oke, friend. Oke. Tumpen nih kita pakai closing. Gara-gara lu sih tadi itu. New normal.